Apabila saya ada kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf. Semoga memakai Haji Romli Gojali selalu diberi kesehatan dan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang selalu setia mengikuti channel saya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Video ini saya akan menceritakan tentang perjalanan memakai Haji Romli Gojali. Saya pun sumbernya dari beliau, karena beliau pernah bercerita sama saya, yang mana kisahnya itu memakai Haji Romli Gojali di waktu mudanya, tetapi sudah berumah tangga ya, sudah mempunyai putra putri gitu. Karena beliau itu tadinya rumahnya itu bukan rumah yang sekarang ditempati sekarang gitu. Tapi rumah beliau itu dulunya itu di bawah, di jurang. Karena di wilayah rumah memakai Haji Romli itu kan jurang ya gitu. Jadi dulu itu memakai Haji Romli Gojali kediamannya itu bukan di rumah yang ditempati sekarang gitu, tapi di bawah ada. Bahkan sekarang pun masih ada ya. Yang mana di rumah yang dulu itu ada sebuah gua ya. Yang gua itu tempat bertirakatnya Mama Romli ataupun tempat khalwatnya Mama Romli. Jadi sewaktu Mama Romli berkhalwat gitu, dan bertirakat di dalam gua gitu. Jadi setiap Mama Romli mempunyai hajat, Mama Romli itu selalu bertirakat dan khalwat di dalam gua itu. Karena ada salah satu jenderal ya, itu di waktu Presiden Soeharto. Di waktu Presiden Soeharto ada salah satu jenderal yang mendatangi memakai Haji Romli Gojali. Tujuannya itu jenderal itu ingin didoakan oleh memakai Haji Romli Gojali. Ya intinya ingin didoakan oleh memakai Haji Romli supaya hajat sang jenderal itu biar dikabul oleh Allah. Maka itu setiap memakai Haji Romli gitu, mempunyai hajat gitu, Mama Romli itu tirakatnya ataupun khalwatnya itu di dalam gua. Di dalam gua tirakatnya itu. Jadi setiap Mama Romli mempunyai hajat, Mama Romli itu selalu bertirakat ataupun khalwat di dalam gua gitu. Itu pun tirakatnya itu pun di dalam gua itu bukan hanya urusan sang jenderal aja gitu. Jadi setiap orang gitu, yang datang ke Mama Romli gitu, yang tujuannya ingin didoakan supaya hajatnya dikabul gitu, itu Mama Romli Gojali ngerjainnya itu di dalam gua. Tirakatnya itu di dalam gua, khalwatnya itu di dalam gua. Jadi sudah menjadi biasa gitu. Sudah menjadi biasa bila mana mempunyai hajat yang benar-benar ingin cepat dikabul, Mama Romli itu selalu bertirakat dan khalwat di dalam gua.
Karena sudah menjadi biasa, Mama Romli itu bertirakat di dalam gua gitu. Sehingga masyarakat lingkungan di Mama Romli itu menjadi tahu gitu. Menjadi tahu. Jadi Mama Romli itu selalu bertirakat di dalam gua. Ya yang namanya kehidupan kan ya, yang namanya kehidupan itu pasti ada fitnah gitu ya, pasti ada fitnah. Apalagi orang yang memitnahnya itu ada unsur kebencian gitu ya, ataupun ada unsur dengki gitu kepada Mama Kiai Haji Romli Ghazali itu. Jadi di waktu itu Mama Romli ada yang mitnah. Ada yang mitnah, yang mana Mama Romli itu dipitnah ajarannya itu ajaran sesat, ajaran hakekok. Dipitnahnya itu Mama Romli, seorang ulama yang alirannya aliran hakekok. Sehingga disitulah mulai rame lah, sebagian masyarakat gitulah mulai rame gitu, menyebar fitnah yang mana Mama Romli itu dipitnah sebagai ulama aliran hakekok. Dengan seiring waktu dilaporkanlah Mama Romli. Mama Romli dilaporkan ke penegak hukum ya, ke kepolisian dilaporkan Mama Romli. Dengan ya intinya ingin menjatuhkan aja gitu, ingin menjatuhkan Mama Romli gitu dengan cara memfitnah Mama Romli gitu sebagai ulama aliran hakekok gitu. Karena suka tirakat di dalam gua gitu. Dan akhirnya pun kepolisian datang dari Serang gitu. Kepolisian pun datang dari Serang gitu, mendatangi rumah Mama Romli gitu. Dan akhirnya pun Mama Romli dibawalah gitu. Mama Romli dibawa oleh kepolisian, bahkan dibawanya pun langsung ke Serang, dibawanya pun ya. Jadi singkat cerita, Mama Romli diinterogasi oleh kepolisian gitu. Akhirnya Mama Romli bercerita dengan secara jujur gitu. Gitu. Bahwa kata Mama Romli bicaranya begini, bahwa saya ini gitu, bertirakat di dalam gua atau menyendiri di dalam gua gitu, atau berzikir di dalam gua gitu, karena saya ini mengejar kehusuan gitu. Mengejar kehusuan dan menjauhi dari keramaian gitu. Menjauhi dari keramaian, yaitu suara-suara manusia gitu ya. Karena tujuannya itu ya biar khusyuk gitu, biar tidak terganggu gitu, supaya tirakatnya Mama Romli atau khalwatnya Mama Romli itu untuk wusul ilallah itu supaya tidak terganggu gitu. Kalau jauh dari keramaian orang itu, makanya Mama Romli itu kalau tirakat ataupun berzikir gitu itu selalu di gua. Nah akhirnya diceritakanlah oleh Mama Romli kepada polisi itu gitu, dengan sejujur-jujurnya gitu.
Dan polisi pun akhirnya mengerti gitu ya, mengerti dan percaya kepada Mama Romli gitu. Ya secara logika masalah gitu, mempunyai pondok pesantren gitu, bahkan santrinya pun banyak gitu, bahkan pengajian kitab kuningnya rutin gitu, bahkan sholat berjamaah pun rutin gitu ya, karena di situ kan musolanya, tempat musolanya itu kan di situ, karena rumah pondok pesantren Mama Romli itu sama pemukiman masyarakat itu lumayan jauh ya, sekitar 200 meter 300 meteran gitu jaraknya. Dan akhirnya polisi pun percaya kepada Mama Romli, kepada cerita Mama Romli gitu. Jadi tujuannya Mama Romli itu berzikir ataupun bertirakat ya, di dalam gua itu ya intinya biar tidak keganggu gitu. supaya supaya khusyuk intinya gitu. supaya khusyuk, kalau bahasa saya itu biar khusyuk ngawiridna gitu ya, biar khusyuk. Karena salah satu doa yang cepat dikabul itu adalah doa yang yakin dan doa yang khusyuk gitu. Jadi Mama Romli dibawa ke kantor polisi pun itu hanya sehari gitu ya, hanya sehari gitu. Dan akhirnya pun Mama Romli menceritakan dengan sejujurnya gitu kepada polisi itu gitu. Jadi kata Mama Romli, saya ini bila mana mempunyai hajat, apalagi hajat yang sangat besar gitu ya, maupun itu hajat pribadi saya, terutama hajat tamu-tamu saya gitu. Kata Mama Romli bilang ke polisi itu gitu. Saya itu suka berdikirnya atau suka ngewiridnya itu di dalam gua gitu. Biar khusyuk dan biar cepat dikabul oleh Allah. Jadi di minggu-minggu ini saya berzikir ataupun saya bertirakat di dalam gua karena saya ini mempunyai pekerjaan, dalam arti mempunyai amalan gitu ya, mempunyai amalan yang mana amalan ini hikmahnya ini untuk seorang jenderal, kata Mama Romli bilang kepada polisi itu. Bahkan foto jenderalnya pun akhirnya ditunjukin lah kepada polisi itu, ditunjukin foto jenderal itu berbintang 2 ya, berbintang 2. Akhirnya Mama Romli diantarkan lagi pulang oleh polisi itu, diantarkan lagi pulang gitu. Karena orang yang melaporkan Mama Romli itu, yang mana laporannya itu Mama Romli ajaran hakikat gitu. Jadi ternyata itu hanya memfitnah gitu, hanya memfitnah Mama Romli gitu. Ya mungkin orang itu mempunyai sifat gimana ya, sifat syirik lah kepada Mama Romli mungkin. Nah, jadi akhirnya Mama Romli diantarkan lagi pulang oleh polisi. Bahkan polisi pun memberi pemasukan ke Mama Romli, kata polisi ke Mama Romli gitu. Pak Kiai, bagaimana ini yang melaporkan yang memfitnah Pak Kiai gitu. Laporkan lagi, karena itu sudah mencemarkan nama baik Pak Kiai gitu. Tapi Mama Romli karena seorang ulama yang bijak ya gitu. Tapi orang yang melaporkan
dan yang memfitnah Mama Romli itu akhirnya tidak dilaporkan lagi, jadi didiamkan aja gitu. Jadi dalam singkatnya itu Mama Romli itu tidak dendam lah gitu, tidak dendam kepada orang yang memfitnah Mama Romli, tidak dendam. Tapi dengan hikmahnya Mama Romli itu tidak ada rasa dendam gitu. Dengan seiring waktu, akhirnya orang yang memfitnah Mama Romli Ghazali gitu, akhirnya datang ke Mama Romli Ghazali bahkan meminta maaf. Meminta maaf kepada Mama Kiai Haji Romli Ghazali gitu. Jadi mengakui gitu bahwa dirinya itu sudah memfitnah Mama Romli gitu. Mengakui. Nah, disitulah saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku ya, cerita segelintiran kisah hidup Mama Kiai Romli Ghazali di waktu mudanya itu, yang mana Mama Kiai Haji Romli Ghazali itu setiap mempunyai hajat gitu, terutama hajat para tamunya gitu, itu dikerjainnya atau didoakannya melalui tirakat ataupun dikir. Itu tempatnya itu di dalam gua gitu. Kenapa di dalam gua? Karena mengejar kehusuan biar tidak keganggu gitu, biar tidak terganggu oleh keramaian gitu, sehingga menjadi khusyuk. Karena salah satunya doa yang cepat dikabul itu adalah khusyuk. Jadi singkat ceritanya, yang mana Mama Romli itu di waktu itu difitnah oleh orang sebagai kiai aliran hakekok. Bahkan Mama Romli sempat dibawa ke kantor kepolisian gitu. Di waktu itu Mama Romli itu lagi mendoakan seorang jenderal, yang mana jenderal itu datang ke Mama Romli gitu. Tujuannya itu minta didoakan supaya dikabul hajatnya. Nah, di situ ya saudaraku dan sahabat-sahabatku, mungkin video ini ada hikmahnya ya. Hitung-hitung saya memberi informasi gitu, tentang sekilas perjalanan hidup Mama Kiai Haji Romli Ghazali. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf. Semoga Mama Kiai Haji Romli Ghazali selalu diberi kesehatan dan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.